memanfaatkan sosial media dengan baik. Untuk itu 2 hari ini, maka kalau yang online saya yakin di online ya, terima kasih sudah ikut online, nggak apa-apa daripada tidak ikut sama sekali gitu ya. Tapi minggu depan saran saya ya ikut yang offline, karena saya nggak bisa bimbing yang online satu persatu. Tapi yang online saya harus bisa pastikan Bapak Ibu bisa jadi nanti malam nggak bisa tidur gitu ya. Halo, kenapa? Karena Pak Arya di situ nanti harus berdiri cek bawa laptop apa enggak. Yang kedua, sudah jadi fanpage atau belum? Ngapain saya ngajarin cara bikin fanpage? Fanpage sudah jadi, saya ngajarkan langsung cara beriklan. Maka nanti malam yang belum jadi fanpage-nya bergadang lebih dahulu ya. Yang nggak ngerti fanpage, ya pasti ada pembelajarannya, termasuk belajar. Ya, karena besok syaratnya masuk bawa laptop dan jadi fanpage. Lalu siap, besok langsung praktek, ya kan? Karena saya pengen gini, maunya langsung praktek tuh bukan praktek Facebook Ads-nya saja. Praktek bagaimana caranya memfollow up, bagaimana caranya menjawab, bagaimana caranya fast respon. Karena saya berharap setelah itu Bapak Ibu menduplikasi ke itu orang masuk pertanyaannya, saya tertarik jadi mitra bisnis Bosman. Nah, yang buat kita, mereka tinggal klik jawabannya itu berarti mereka sudah tertarik. Bagaimana Bapak Ibu melakukan fact finding? Jangan sampai investor ditawarin mitra kerja. Halo, maka langsung harus ditanya di mana, apa aktivitasnya saat ini, ya kan? Bisnisnya bidang apa? Bapak Ibu punya otoritas. Ya, ngapain sih kepo nanya-nanya? Lalu nanya ke gua. Kita tuh punya otoritas. Paling yang nggak mau jawab kecil lah. Ya, karena dia punya kepentingan. Betul apa betul? Saya lucu sih. Ya, karena mungkin jawabnya lama gitu ya. Mungkin dia kesel kan. Begitu jawab, wah lu banyak bacot. Katanya. Ada yang gitu. Tenang, tenang. Ada yang gitu ya. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu harus mampu menghandle itu dengan baik. Dan saya berharap conversion rate-nya bukan 10%, bukan 20%, tapi 50%. Apa itu conversion rate? Jadi dari WA yang masuk, kalau WA masuk 100 orang, 50-nya closing. Lalu sebetulnya harusnya 100% closing. Nah, kenapa susah? Karena, betul nggak? Tinggal nanya punya modal atau tidak punya modal. Betul nggak? Kalau tidak punya modal, selamat bergabung, isi formulir. Punya modal, gali lagi modalnya seberapa besar. Suka MLM atau tidak? Tinggal ditanya. Apa nggak harusnya 100% konversinya? Halo, mau nggak diajarin 100 ya, 100 leads yang closing ya 150 orang. Halo. Nah, Ibu makin bingung kan? Nggak masuk akal kan? Kok bisa? Kenapa? Bukan 150 orang. Iya, iya. Iya kan? Lu daftarin juga nih teman-teman, masih banyak kan kita kalau udah susah. Teman yang hidupnya susah kayak ente, oh, lebih halus lah, lebih halus ya bahasanya. Ya kan? Yang hidupnya susah banyak nggak? Oh banyak, udah leadsnya satu, kan temennya banyak. Betul apa betul? Jadi sebetulnya Bapak Ibu cari, itulah kenapa yang namanya referral gitu ya. Jejari, itulah temannya punya kawan, kawannya punya sahabat, saudaranya punya saudaranya punya saudari. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat mampu mengoptimalkan dengan baik, amazing. Dan saya berharap sebetulnya malah harusnya ya besok pun sudah prakteknya udah gitu. Siap nggak malam ini begadang? Jadi nanti malam pasang iklan udah jalan gitu ya. Pagi di sini tuh udah tinggal menjawab siapa yang closing kan begitu. Betul apa betul? Siap gak? Jadi bukan ngajarin Facebook Ads, itu di Telegram saya udah ada. Tinggal kasih di Telegram, diajarin nanti malam. Langsung iklan. Pagi jawab. Tuh, udah mulai jawab kan? Ah, dahsyat. Nah, pertanyaan saya, mau belajar Facebook Ads atau mau belajar mengclosingkan orang?
Kita punya satu hari besok mau belajar Facebook Ads gitu ya, belajar lagi cara bikin email. Habis bikin email, cara bikin akun Facebook. Habis cara bikin akun Facebook, bagaimana caranya bikin fanpage. Habis bikin fanpage, bagaimana caranya posting. Bagaimana caranya bikin iklan, materi iklan. Bagaimana caranya deposit dan lain sebagainya. Mau nggak kita selesaikan malam harinya, sehingga besok kita jalan di jalan di jalan. Hari itu kita challenge semuanya. Closing, closing, closing. Supaya Bapak Ibu pulang, udah ngerti secara teknis semuanya. Gas. Tinggal minggu depan, kalau bikin lagi acara seperti ini, datengin. Masih ajak 10 pulang, mereka bisa duplikasi. Dahsyat. Kenapa? Bisa Pak, kalau tinggal sewa lagi Pak. Kita udah pakai hotel murah banget 100.000. Sampai Pak Arya nggak beliin nempel. Kenapa? Memang 100.000-nya penuh dikasih ke hotel. Waktu dikasih sama berarti. Halo, siap begadang nggak malam ini? Siap begadang nggak? Jadi iklannya udah jalan gitu ya. Tapi enggak lah, saya nggak akan usir orang yang belum belum jadi Facebooknya dan lain sebagainya. Tolong dibantu ya, dibantu dipulangkan ke rumahnya. Oke, kembali ke sini. Ini firm ya, yang namanya bisnis pasti ada produk dan jasa. Dan ini semua pasti harus dijual. Betul kan? Dijual itu ada yang namanya, ya kita perlu ilmu sales dan ilmu marketing. Setuju atau setuju sekali? Ya kan? Nah, dari sini nanti baru menghadirkan yang namanya bisnis model. Jadi kenapa Bosman mengambil bisnis modelnya adalah multi level marketing? Karena contoh, produk dan jasa harus dijual. Oke, bisa nggak menjual? Bosman sebagai produsen langsung ke konsumen dengan menggunakan digital marketing. Bisa nggak? Bisa. Pakai Facebook Ads, pakai IG Ads, pakai TikTok Ads, dijual. Kalau yang hadir kemarin, berapa orang yang hadir kemarin? Yang kemarin di JDC? Baik. Apa jawaban Bosman? Kenapa Bosman akhirnya tidak menggunakan hal tersebut? Ah, ngapain kaya sendirian? Ngapain memperkaya Mark Zuckerberg? Betul nggak? Jadi kalau bisnis modelnya dari perusahaan, ini kan motong distribusi kan? Langsung direct ke konsumen, dia tinggal siapin CS, pasang iklan. Ya. Nah, bicara tentang marketing, ada yang namanya promosi aktivitas di marketing. Di dunia marketing, ada istilah namanya above the line, below the line. Above the line itu di atas garis gitu ya. Billboard, kemudian televisi, radio, segala macam. Itu kita sebut sekarang media konvensional lah ya. Nah, mahal nggak media-media konvensional seperti itu? Ya. Bapak Ibu, satu billboard itu bisa puluhan juta. Kalau di jalan protokol Sudirman gitu ya, itu ratusan juta, miliaran bisa. Kalau pas ikan di televisi, itu satu kali yang 30 second, itu kita bisa 30 juta. Padahal penting nggak promosi? Penting apa penting banget? Banyak nggak pelaku usaha yang karena nggak menguasai ilmu sales, ya nggak menguasai ilmu marketing, akhirnya gulung tikar. Banyak apa banyak banget? Kita mau banyak mereka sedang apa, apa itu ngasih makan egonya? Mereka merasa jadi pebisnis bangga kalau itu produk sendiri, hasil karya sendiri, ya kan? Kalau masak sak sendiri, belanja sendiri, masak sendiri, melayani sendiri, begitu nggak laku dimakan. Halo, ini real, ini yang mau kita kasih tahu. Nah, apalagi buat mahasiswa, kasihan nih. Banyak orang tuh cuma egonya aja. Ini ada jalan tol yang tinggal ikuti aja. Lu bisa kaya. Nanti kalau udah punya uang tiap bulan penghasilan 1 miliar, boleh nggak bikin usaha yang modal 100.000, 100 juta, 100 juta? Boleh nggak?
Boleh. Bu ya sabar. Udah modalnya sedikit, boleh ngutang, ya. Terus uji coba. 10% bisnis mati di tahun pertama. Karena produknya tidak berkualitas, tidak punya daya saing dengan produk yang lain. Begitu bersaing harga, marginnya tipis. Karena marginnya tipis, akhirnya mereka kesulitan cari karyawan yang berkualitas. Padahal pengusaha-pengusaha tuh kalau dikumpulkan ditanya, benar kesulitan cari karyawan. Nih, saya bantuin iklan. Dicari karyawan, lulusan apapun diterima, gaji 10 juta per bulan. Kira-kira banyak yang melamar nggak? Kenapa nggak banyak yang kemudian daftar? Karena ya harus siap dengan gaji kecil, kan begitu? Betul apa betul? Dan dicarinya yang kompeten, pekerja keras, loyalitas tinggi, dan siap digaji kecil. Ya sudah nyarinya. Tapi kalau dicari yang digaji 10 juta, lulusan SD nggak apa-apa diterima, banyak nggak? Dan nggak usah ijazah nggak dipikir. Ya, antri hanya kitanya bisnisnya yang kemudian tidak mampu memberikan satu benefit yang lebih buat karyawan. Nah, pilihan bisnis model yang lainnya. Kalau gunakan sistem apa yang tadi dari perusahaan pakai digital promotion, ya pakai Facebook ad, di TV apa segala, sama. Iklan di televisi memperkaya Haritanu Sudibyo kan gitu, dan semua yang sudah saat ini sudah kaya raya gitu ya, dengan belum tentu berhasil. Iklan kita belum tentu berhasil. Oke, nggak usah itu Bapak Ibu Facebook Ads, cobain sendiri, belajar sendiri gitu ya, maksain pakai produk Bapak Ibu semua. Saya sekian tahun bimbing orang, saya mau mereka berhasil. Kenapa? Beragam, produknya beragam. Nyelesaikan produknya saja, nggak selesai-selesai. Mana punya produk yang bisa punya daya saing, yang bisa kompetitif, itu tidak mudah. Kalau sekarang kita sudah hadir, produknya terbaik, garansinya ada, walaupun nggak seumur hidup ada garansi 1 tahun, gitu. Tinggal persoalan edukasi di kita saja, ya. Jadi ya sudah, tinggal kita hanya memikirkan membangun tim saja ujungnya. Oke, jadi Bapak Ibu ketika sudah di sini ujungnya nggak punya pilihan. Karena kalau misalnya pilihannya selain promosi, bisa juga dengan Bapak Ibu tahu MS Glow kan, kosmetik, bikinnya sistemnya distributor, agen, reseller. Dan dengan pola seperti itu, barang banyak di distributor, barang banyak di reseller, barang banyak di agen, barang banyak di reseller, nggak sampai ke konsumen. Padahal biaya marketingnya udah buat bagi-bagi tuh, tetap aja ujungnya penjualannya juga tidak excellent. Itu sudah mentok. Berbagai macam bisnis model dikaji, ujungnya satu yang bosman itu paling penting. Apa itu? Multi level marketing. Tim yang bilang, bosman, gimana kalau multi level marketing? Enggak deh gitu ya. Coba lihat video awal bosman. Kalau ceritain multi level marketing sebetulnya agak nggak nyaman tuh. Halo, kasta rendah. Kalau kita sebagai pelaku multi level marketing itu ada di kasta rendah gitu ya. Bosman MLM-an, kebayang. So bisnis ya yang biasanya tambang, oil and gas, tiba-tiba MLM-an. Ya, kalau saya MLM, MLM. Kalau nanti ya harusnya ada salah satu kementerian dibangun, sebetulnya Menteri Multi Level Marketing. Saya siap posisi gitu ya. Membershipnya langsung antar negara gitu ya. Langsung pendaftaran satu negara gitu ya. Halo, karena dahsyat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti masih ada pertanyaan kenapa MLM, nah sekarang kita cek kenapa sih orang alergi dengan multi level? Mereka anti MLM. Boleh ditanya? Boleh dijawab? Trauma. Trauma karena gagal. Trauma karena gagal terus kan? Kira-kira kalau berhasil trauma nggak? Lagi, harus ngajak ya. Bisnis ngajak ya. Nyebutnya bisnis ngajak-ngajak. Itu bisnis rekrut-rekrut ngajak-ngajak ya katanya.
ngajak ini kan karena sakit hati ditolak kan, betul kan? Dijauhi temen, dijauhi saudara gitu, gitu kan? Berkurang jauhin. Halo, sekarang kalau MLM, orang yang datang, gue mau daftar jadi pelaku MLM, kira-kira yang seperti ini jadi persoalan lagi nggak? Nggak. Tahu mah ya kita bilang tahu banyak, kenapa? Emang pernah gagal berapa miliar hilang karena MLM? Ya, cuma hilang biaya pendaftaran sama ini aja gitu kan, sebagainya itu karena itu tadi marketing plan-nya jadi sniper, jebret ditembak, produk numpuk, ya kan? Begitu produk numpuk, apa yang terjadi? Toh sudah dapat komisi, jual barangnya. Wah, berapapun jual tetap dapat cuan. Akhirnya hancur harga di pasaran. Cutting price, bikin stres. Di sini ngapain? Ya, saya tuh awal saya malas sebetulnya. Kalau aku ngambil BO banyak-banyak, lu kerjain satu BO aja belum tentu benar kok. Halo, ngerjain satu BRO aja itu nggak mudah. Terus ambil 50 BRO, 100 BRO, mau dikerjain sendiri. Berarti nggak paham. Nggak bisa. Nggak akan berkembang. Coba cek nanti. Kita bedah nanti marketing plan-nya. Nggak akan berkembang. Kecuali ya ada orang yang menjalankan. Ada mitra kerja. Nanti kita ganti lah. Kalau mitra kerja itu kesannya jadi karyawan gitu ya. Mag, ah, ya kan? Magang. Karena sebetulnya nggak sampai, kalau benar ya, sebetulnya dia benar nih. Sebulan dia udah punya modal kok. Tapi kan nggak ada persoalan. Dia tetap jalankan ini, dia buka di sini. Kecuali titipan orang lain ya. Kan namanya juga magang. Kos lainnya dititipin dulu. Nggak semua orang punya investor kan. Nggak semua orang investor. Nah, saya menganut sistem akhirnya, oh, break aja dulu. Hah, break aja dulu, barangkali ada yang perlu ke toilet, toilet, ada konsumsinya, silahkan dinikmati gitu ya. Nanti ada hal yang fundamental itu dulu sebelum hal teknis. Bapak itu pasti clear banget. Sehingga buat saya, satu, bosman, mau orang bicara apa tentang bosman, emang gue pikirin. Selesai. Buat saya udah selesai. Yang kedua, ya, multi level marketing, buat saya udah selesai. Nah, yang masih belum selesai, itu selesai dulu. Karena apa yang terjadi? Aduh, MLM. Kayaknya nggak banget di, di kasta tertinggi. Lulusan ITB, lulusan UI, lulusan perguruan tinggi mana aja. Bawa ke MUI. Gitu. Kemarin saya ngertinya apa? Ya, bos kan gimana mau bawa ini ke MUI? Oh, nggak dapat izin MLM. Kementerian Perdagangannya udah bilang ini bukan MLM. Terus mau dikaji perjanjian, perjanjian apa? Penjualan ceritanya. Nah, tapi begitu pilih gana, selesai. Ya, ah, bisnis siapa bu? Saya yang bawa ke MUI bu. Gitu bu, ya kan? Ya perlu Presiden Indonesia mengaji ngobrol dengan Ketua MUI ya. Gitu. Ya, jadi ya pilihan mau nunggu 1 tahun sampai ke MUI atau Bapak Ibu coba kaji halal-halal itu. Unsur maisilnya di mana, unsur gorornya di mana, kan begitu? Ya, ribanya di mana? Ya contoh, apakah pernah saya mempromosikan silakan pakai Tokopedia? Enggak kan? Padahal Bosman buka itu kan? Kayak enggak. Kenapa? Gila, nanti banyak yang masuk lewat situ, kita kena. Ya boleh sebetulnya bisa nyicil di Tokopedia. Tapi nanti kan kena ketiban pulung. Ngapain? Mending buka jalur mitra investor bagi hasil. Itu lebih baik.
nggak ada ribanya, betul nggak? Yes. Silakan kita break dulu 15 menit. Sudah selesai kopi-kopinya, sudah selesai ke toilet, ya. Plus satu lagi, kalau misalnya masih punya waktu, teman sebelahnya, saya tanya dulu ya, yang sudah punya akun Facebook angkat tangan. Sudah, oh, tentu diganti. Yang belum punya akun Facebook angkat tangan. Ah, tolong ibu satu. Semuanya lagi ya. Ya, nanti ibu dibantu. Pokoknya ibu ya iklannya besok sudah jalan. Tinggal terkoneksi. Bagaimana terkoneksi ke handphone ibu, ibu tinggal jawab gitu ya. Sip. Yang sudah bisa bikin fanpage, sudah jadi fanpage. Oke. Sudah punya fanpage. Yang belum punya fanpage, belum tahu caranya bikin fanpage. Oke, nggak apa-apa. Banyak berarti ya. Oh, baru dengar. Siapa yang sudah pernah dengar fanpage? Angkat tangan. Saya udah nyebut berapa kali ya. Baru dengar. Ya. Ayo, ayo, ayo. Ah, sudah kembali nih. Buat saya pilihan aja. Oh iya, sebentar. Tolong di tas saya. Siapa yang sungguh-sungguh kita pengen pasang target 6 lagi, takut mau di gitu ya. Yang jelas kurs bareng, nggak bisnis juga nggak apa-apa. Ya kan? Kan Disney kapasitasnya kayaknya 150 sama kita berangkat aja habis kok. Betul nggak? Kita Disney kita berangkat bisnis, kalau enggak, ya udah kita berangkat aja 3 bulan. Bulan lagi kita berangkat yang Disney. Kan 3 bulan sekali jalan-jalan, ngapain nunggu 1 tahun sekali? Boleh, boleh.